A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-27. Dan insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sholat Idul Fitri, tentang sholat Id, bagaimana tata caranya. Dan langsung saja kita buka halaman 112. Di situ di bawah disebutkan tentang kaifiyatu adaiha, yaitu tata cara dan bagaimana cara melaksanakan sholat Id. Sholatul Id rakaatani tujzi iqamatuha kasifati sair selawat. Jadi sholat Idul Fitri, sholat Id itu 2 rakaat. Ya, jadi tata caranya masih sama seperti sholat-sholat pada umumnya, yaitu sholat-sholat sunnah dan tentang hayahnya, tentang gerakannya. Wa yanwi biha sholatul Id, dan seseorang yang hendak sholat Id maka dia berniat untuk melaksanakannya di dalam hati. Hadza aqalluha wa amal akmal fi sifatiha. Adapun yang tersempurna, yang lebih baik secara sempurna dalam tata caranya adalah ayyukabbira fil ula sab'a takbiratin. Pada rakaat pertama bertakbir 7 kali, siwa takbiratul ihram, di luar takbiratul ihram. Jadi yang pertama takbiratul ihram, setelah itu takbir 7 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian di halaman 113, siwa takbiratul ihram wa takbiratul ruku'. Jadi di luar takbiratul ihram dan takbir pergantian dari berdiri ke ruku'. Wa fisaniyah, pada rakaat kedua, khamsan, yaitu bertakbir 5 kali, siwa takbiratul qiyam wa takbiratul ruku'. Di luar takbirah atau takbir ketika kita habis sujud berdiri, takbir, dan di luar yang kita mau turun lagi untuk ruku'. Wa takbirat qoblal qiraah, dan juga takbir tersebut dilakukan sebelum membaca bacaan, yaitu maksudnya membaca Al-Fatihah dan surat. Karena diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini yaumal fitri wa yaumal adha sab'an wa khamsan, bahwa Rasulullah pada salat Idul Fitri dan Idul Adha beliau bertakbir 7 dan 5 kali. Fil ula sab'an, pada rakaat pertama 7 kali, wa fil akhirati khamsan, rakaat yang kedua 5 kali. Siwa takbiratis salat, di luar takbir salat, yaitu takbiratul ihram itu tadi, atau takbir ketika hendak ruku'. Walima rawa Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Katsir bin Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW, bahwa Nabi telah bertakbir dalam sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, fil ula sab'an, pada rakaat pertama 7 kali, qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah dan surat, wa fil akhirati khamsan, dan pada rakaat kedua takbir 5 kali, qoblal qiraah, sebelum membaca. Sahabat semuanya dirahmati Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang sunanis sholatil Id, sunnah-sunnah sholat Id. Apa saja? As-sunnah antusalla jamaah. Pada dasarnya sunnah sholat Id ini dilaksanakan secara jamaah. Dan itulah tata cara yang telah diriwayatkan dan dinukilkan para ulama dari dulu sampai sekarang. Fa in hadara wa qad sabaqahul imam bitakbirat aw bi ba'diha lam yaqdi. Apabila seseorang datang ke sholat Id dan posisi imam sudah melakukan takbir tadi, takbir 7 kali dan 5 kali tadi, au bi ba'diha, atau sebagiannya, lam yaqdi, dia tidak perlu mengulanginya, tidak perlu dilakukan, jadi tinggal ikut melanjutkan imam saja. Li'annahu dzikrun masnunun fatamahalluhu. Mengapa? Karena takbir itu masuk kategori sebagai zikir yang memang waktunya sudah kelewat. Falam yaqdihi, maka tidak perlu dia mengqadanya atau menggantinya. Seperti doa istiftah, doa istiftah, kalau sudah kelewat ya sudah, tidak perlu dibaca. Wa sunnah ayarfa yadaihi, dan disunahkan juga untuk mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Diriwayatkan, sebagaimana diriwayatkan, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat kedua tangannya setiap takbir di dalam sholat Id dan sholat Idul Adha atau Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yustahabbu ayyaqifa
baina kulla takbirataini biqadri ayah yadhkurullah ta'ala. Disunahkan berhenti sejenak antara satu takbir dengan takbir berikutnya dengan durasi kurang lebih 1 ayat gitu ya, ayat pendek, jadi tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu cepat. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud dan Abu Musa dan Hudzaifah kharaja ilaihimul Walid ibnu Uqbah qabla al-Id faqala lahum inna hadzal Id qad dana fa kaifa takbir fih. Jadi bagaimana, menanyakan tentang bagaimana takbir ketika di dalam sholat Id. Faqala Abdullah tabda'u fatukabbiru takbiratan taftatihu biha sholat. Pertama kamu takbir, yaitu takbiratul ihram yang mengawali sholatmu, wa tahmadu rabbaka, dan memuji Tuhanmu. Kemudian selanjutnya di halaman 114, wa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi, summa tad'u wa tukabbir, kemudian berdoa dan kamu bertakbir, wa taf'alu mithla dzalika, dan melakukan seperti itu, summa tukabbir, lalu takbir lagi, wa taf'alu mithla dzalika, dan lakukan seperti yang tadi, summa tukabbir wa taf'alu mithla dzalika, dan kamu bertakbir lagi dan lakukan seperti yang tadi, summa tukabbir wa taf'alu mithla dzalika ila akhiril hadis. Wa fi riwayah ukhra faqala al-Asy'ari wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma sadaqa Abu Abdurrahman. Mereka berdua berkata, apa yang dikatakan Abu Abdurrahman tersebut benar. Imam Nawawi juga mengatakan qala Syafi'i wa ashabuna. Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah telah berkata, yustahabbu ayyaqifa baina kulli takbirataini minaz zawaid qadra qiraati ayah. Disunnahkan berhenti sejenak antara 2 takbir itu, ya, kurang lebih seperti membaca ayat yang tidak panjang juga tidak pendek, la tawilah wala qasirah. Lalu bertahlil kepada Allah, bertakbir, bertahmid, kemudian memuliakan dan mengagungkannya. Adapun redaksi Imam Syafi'i sendiri sebagaimana dalam kitab Al-Um dan Mukhtasar Muzanni, akan tetapi tidak disebutkan di dalam kata tidak disebutkan kata wa yumajiduhu di dalam kitab Al-Um. Itu adalah perkataannya. Qala jumhurul ashab, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan, bagaimana redaksinya? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu yang diucapkan antara 2 takbir. Ketika takbir Allahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, takbir lagi, kemudian membaca doa itu. Walau zada alaihi jaza, jika menambahkan doa lainnya itu diperbolehkan, atau redaksi yang lainnya itu diperbolehkan. Wa sunnah ayyaqra'a ba'dal Fatihah bil a'la, disunahkan juga dalam rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-A'la. Kemudian pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah atau surah Qaf fil ula wa iqtarabatis sa'ah fi ats-tsaniyah, dalam rakaat kedua. Kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa sunnah, dan disunahkan juga untuk melantangkan bacaannya, karena itulah yang diriwayatkan oleh para ulama semenjak dahulu hingga sekarang. Disunahkan juga apabila telah selesai dari sholat tersebut untuk khutbah di atas mimbar dengan 2 khutbah. Di antara kedua khutbah tersebut dipisah dengan 1 duduk, atau beri jarak dengan 1 duduk, khotibnya duduk seperti biasa. Wal mustahab ayyastaftihal khutbah al-ula bitis'i takbiratin, dan disunahkan juga itu di halaman 115 untuk mengawali khutbah pertama dengan 9 kali takbir, wasaniyah bisab'in, adapun khutbah kedua diawali dengan 7 takbir. Lalu mengingatkan kepada Allah atau berzikir kepada Allah dalam kedua khutbah tersebut, dan juga mengingat Rasulullah SAW, kemudian berwasiat kepada orang-orang dengan ketakwaan kepada Allah, dan juga membaca Al-Quran serta mengajarkan kepada mereka tentang zakat fitrah, dan disunahkan juga untuk orang-orang agar mendengarkan khutbah. Kemudian di halaman 115 yang paling bawah kita baca tentang hukmu manfaatat sholatul id. Bagaimana hukumnya orang yang ketinggalan sholat Idul Fitri? Yushra'u qada'u sholatil id liman fatathu mata sya'a fi baqil yaum aw fil ghad wa ma ba'dahu. Disunahkan atau disyariatkan untuk mengqadha sholat id bagi orang yang ketinggalan sholat id, kapan saja dia
melakukannya. Fi baqil yaum, pada hari Idul Fitri tersebut, di sisa harinya, au fil ghad, atau keesokan harinya, wa ma ba'dahu, atau setelahnya, au mata ittafaqa kasairi rawatib, atau kapan saja memungkinkan baginya, seperti layaknya sunnah rawatib, salat sunnah rawatib. Kemudian di halaman berikutnya 116, wa in sya'a shallaha ala sifati salatil id bitakbirin, jika dia mau maka dia sholat dengan tata cara sholat id, yaitu dengan takbir. Wa ila dzalika dzahabal imaman, itulah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bahwa ia annahu kana idza lam yashhadil id mal imam bil basrah jama'ah lahu wa mawalihi. Jadi dia, Anas, apabila tidak bisa atau ketinggalan melaksanakan sholat id bersama imam, maka dia ketika di Basrah maka dia akan mengumpulkan keluarganya dan juga maula-maulanya. Summa, kemudian qama Abdullah bin Abi Utbah maulahu fayusolli bihim. Abdullah bin Abi Utbah yang merupakan maula Anas atau maula mereka itu mengimami mereka 2 rakaat, yukabbiru fihima, takbir di kedua rakaat tersebut. Wali annahu qada salat, dan karena itu adalah qada salat, fakana ala sifatiha, maka tata caranya sama seperti yang diganti itu, kasa iris selawat, seperti selawat atau salat-salat yang lainnya. Wa huwa mukhayyar in syaa shallaha wahdahu wa in syaa fi jamaah wa in syaa madha ilal musalla wa in syaa haitsu syaa. Jadi dia diberi pilihan, terserah dia yang mengkodoknya itu, apakah dia mau sholat sendiri ataukah sholat jamaah, atau sholat di tempat yang lapang, atau sholat di mana saja yang memungkinkan baginya. Wa yajuzu liman fatathu sholatul id, dan diperbolehkan bagi orang yang ketinggalan sholat id untuk sholat 4 rakaat sebagaimana sholat tatawu atau sholat sunnah. Wa in ahabba fasola bisalamin baina kulli rakaataini. Jadi 4 rakaat tetapi dipisah atau dipisah dengan salam setiap kali 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa dzalika lima ruwiya an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, yang berkata, man fatahul idu falyusalli arba'an, barang siapa yang ketinggalan salat id maka hendaknya dia salat 4 rakaat. Fal yusolli arba'an. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu amara rajulan ay yusolliya bi du'afatin nas fil masjid yauma fitrin au yauma adha wa amarahu ay yusolliya arba'an. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, ia memerintahkan seorang laki-laki agar sholat dengan orang-orang lemah, orang-orang tua, orang-orang kaum wanita dan sebagainya, sholat di masjid pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan 4 rakaat. Wali annahu qada sholat id fakana arba'an ka sholatil jum'ah. Jadi karena itu adalah qada sholat id sama kedudukannya seperti qada sholat Jumat, yaitu 4 rakaat. Wa in syaa ayyusolliya rakaataini ka sholati tatawwu fala ba'sa li anna dzalika tatawwu. Jadi apabila dia menghendaki untuk sholat 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah yang lainnya maka tidak masalah, karena itu pada dasarnya memang adalah sholat tatawu atau sholat sunnah. Wa in adrakal imam fit tasyahud jalasa ma'ahu, jika seseorang baru datang padahal imam sudah duduk tasyahud, maka dia mengikuti imam duduk. Fa idza sallamal imam qama fa shalla rakaatain, dan ketika imam tersebut sudah salam maka makmum yang ketinggalan tadi berdiri lalu sholat 2 rakaat. Ya'ti fihima bit takbir, pada saat itu dia bertakbir li annahu adraka ba'da sholat. Lanjutannya halaman 117, karena dia telah membersamai imam atau telah mendapatkan sholat bersama imam ba'da sholat, di sebagiannya, yaitu ketika posisi duduk tasyahud. Allati laisat mubdalatun min arba faqadoha ala sifatiha kasair salawat, maka pada saat itu dia tidak perlu mengqadha 4 rakaat tetapi cukup melakukan 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Jadi ketika imam sudah salam, dia berdiri untuk sholat 2 rakaat Idul Fitri. Para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, itulah pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.